Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Di hari ini kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah menganugerahkan bagi kami kehidupan. Dan kami juga diberi kesempatan di saat ini Tuhan, untuk mendengarkan firman. Bapa di sorga, firman-Mu hendak kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami meminta terangilah hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu membaca, mendengar, merenungkan, dan memahami firman Tuhan, serta kami dapat memberlakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan di hari ini, maka tema yang hendak kita renungkan hari ini, hanya oleh Kristus kita diselamatkan. Hanya oleh Kristus kita diselamatkan. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa dosa adalah masalah serius bagi manusia. Sebab itu Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Kita bisa baca dari Roma pasal 6 ayat 23. Para murid juga yakin bahwa kebutuhan terbesar setiap orang adalah keselamatan dari dosa dan murka Allah. Maka Petrus berkhotbah bahwa kebutuhan keselamatan itu tidak dapat dipenuhi oleh siapapun kecuali Yesus Kristus. Kristus satu-satunya yang dapat menebus manusia, yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus hanya menggunakan nama Yesus Kristus untuk mengajar, melayani, dan menyembuhkan orang. Bahwa dalam nama Yesus itu ada kuasa yang menghidupkan, yang membangkitkan, kuasa yang menyembuhkan. Inilah inti dari pemberitaan Petrus, yang juga adalah inti pemberitaan dari gereja. Dan kita tahu terhadap pokok pemberitaan ini, Petrus ditangkap dan harus disidang supaya Petrus menerima hukuman. Namun Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari pemberitaan tentang Kristus tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Walaupun Petrus dia nantinya dihukum, namun Injil tetap diberitakan. Siapapun dia tidak bisa dapat menghalangi pemberitaan Injil Yesus Kristus. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah sampai hari ini masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Ada banyak perdebatan tentang Yesus, bahkan banyak orang yang menolak Yesus. Tetapi saya katakan di hari ini bahwa bersyukurlah bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Yesus yang telah mati dan bangkit, adalah Tuhan penyelamat kita yang kita imani di sepanjang kehidupan kita.
Walaupun kita tahu bahwa masih banyak orang yang belum percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus dan juga masih bimbang dan ragu. Tetapi kita yang hari ini, yang yakin, percaya, yang telah diselamatkan, kita yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, yang telah mendengarkan firman dan diselamatkan. Tugas kita hari ini, tugas Bapak Ibu dan saya hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita adalah saksi. Oleh sebab itu kita juga harus bersaksi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tugas kesaksian ini memang tidak mudah, seperti kita membalik telapak tangan kita. Oleh sebab itu, ketika dalam tugas tanggung jawab pelayanan dan pemberitaan, tentunya kita diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan dan rintangan, tetapi marilah kita terus bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersaksi dan melayani dengan tetap setia, takut, dan setia dan takut akan Tuhan. Sebab kita percaya ketika kita setia melayani Tuhan dalam hidup, kerja, tugas, dan pelayanan kita, maka Tuhan senantiasa memberkati kita. Sama seperti Petrus, walaupun ada banyak tantangan yang ia hadapi karena Injil yang ia beritakan, tetapi Petrus dijaga, diberkati oleh Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, kita yang terus mau setia melayani Tuhan di setiap kehidupan kita, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan, tetapi kita percaya bahwa ketika Yesus bisa menjaga, melindungi, dan memberkati Petrus, maka Tuhan juga akan menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan kita. Satu hal yang kita tahu bahwa Yesus telah mati, bangkit, dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, telah menyelamatkan kita. Kita semua telah diselamatkan. Maka tugas kita hari ini, ketika Bapak Ibu dan saya diselamatkan, respon kita harus dapat bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, di mana Petrus dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus, dia mengalami tantangan dan hambatan, tetapi Petrus tetap terus setia untuk memberitakan firman Tuhan. Kami yang diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan di hari ini, kami juga diminta untuk terus bersaksi melalui kehidupan, ketaatan, dan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Namun kami menyadari sungguh seringkali kami tidak mampu untuk bersaksi, karena ketika kami diperhadapkan dengan tantangan, kami lalu kecut dan tawar hati. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kami juga harus bersaksi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah dari firman Tuhan hari ini setiap kami yang mendengarkannya, kami mau mendengar, merenungkan, serta dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.